ketahuan gajinya udah dikasih, kita mau kasih gaji bilangnya disamperin preman. Setelah sudah tidak bisa bilang secara preman, dibilang dikasih nasi basi. Negatif tentang mantan istri saya itu aja sih. Tadi kalau secara agama iya. 3 bulan banget ya kayaknya. Iya, udah 3 kali talak lisan dan rujuk, jadi nggak bisa. Akunya harus nikah dulu sama orang. Kau hancurkan diriku saat engkau pergi. Dan di tengah kesempatan rujuk dengan Inara sudah tertutup rapat, Virgon yang lebih banyak menepi dari keramaian pasca heboh perselingkuhannya dibongkar Inara. Seolah tak mau kalah dengan Inara yang tampil glowing pasca melayangkan gugatan cerai di pengadilan. Virgon diam-diam rupanya ingin membuang citra dirinya tampil dekil dan memutuskan menjalani perawatan hingga jalani operasi hidung. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Walau hati tak akan pernah dapat melupakan diri. Buka dulu topengmu. Niat hati ingin membuang citra dekil dengan mengupgrade wajahnya sampai operasi hidung. Virgon malah jadi bulan-bulanan netizen. Bahkan tak sedikit yang mengejek penampilan baru Virgon, mirip presenter Ivan Gunawan. Buka dulu topengmu. Virgon diteriakin ngambek. Terus itu adalah fans yang tertunda. Kalau di sosmed itu keyboard warrior. Jadi dia pejuang keyboard. Jadi kalau ketemu minta foto. Setelah hampir sepekan penuh ngumpet, usai diseret para mantan karyawannya ke polisi, kemarin Tasya Atasya muncul. Selebgram sekaligus konten kreator ini bahkan langsung menggelar jumpa media dan berani mengancam balik pihak yang kemarin melaporkannya ke polisi. Tuduhan tak bayar gaji karyawan dinilai sudah fitnah besar untuknya. Namun justru ditambah dengan tudingan dirinya melakukan intimidasi. Di awal teriaknya framing gaji. Setelah ketahuan gajinya udah dikasih, kita mau kasih gaji bilangnya disamperin preman. Setelah sudah tidak bisa bilang secara preman, dibilang dikasih nasi basi. Kaitan dengan intimidasi, kaitan dengan masalah gaji, terus makanan bekas. Ini kan ingin seolah-olah memframing, dianggap bahwa klien saya ini menindas orang yang lagi bekerja.
menindas posisinya orang yang tidak punya, seolah-olah prince, queen, ya kan? seolah-olah menganiaya. Makin hari makin riuh di media maupun medsos, kisruh Tasya dengan sejumlah mantan karyawannya. Bahkan sampai ada pengakuan dari karyawan soal diberi makan tak layak, alias makanan bekas. Tapi Tasya lantang menepisnya. Ia justru mengaku sangat peduli pada orang-orang telah bekerja dengan dirinya. Saya keluar uang. Saya itu berangkatin 8 karyawan umroh dengan paket yang tidak saya bedakan dengan saya. Saya nyalahin nggak orang yang ngotin karyawan? Enggak. Orang masing-masing. Dulu saya mengira gini, salah nih, kalau ngasih-ngasih ke karyawan nih, artis-artis kok pada divideoin sih? Ternyata yang salah saya. Jadinya kalau nggak divideoin kayak saya, bisa nggak difitnah sekarang nggak ngasih apa-apa? Banget. Kian panas, kian kisruh pula. Hanya saja Tasya dan tim kuasa hukumnya yakin ada dalang di balik apa yang telah terjadi. Mereka juga mengedus ada pihak yang mempengaruhi mantan karyawannya, terutama yang berinisial M. Seperti kita tahu, M adalah salah satu ex-karyawan yang ikut berani melaporkan Tasya ke polisi. Di Januari saya sama suami sudah tahu, sudah nangkep. Dianya sudah minta maaf. Teman-teman timnya dia sudah memberikan informasi ke kita, Kak, tolong Kak, si M ini tiap hari ngehina-hina kakak. Aku nggak tahu ya, karena dia baik banget sama aku ya, jadi aku nggak tahu. Masa sih? Ya, ini buktinya Kak, dari ngatain segala macem, dari nyumpahin kecelakaan, ada semua. Dan ingat ya Mas, kalau keluar dari mulut saya, mulut suami saya sama mulut Pak Ramzi, kita nggak mungkin ngomong nggak ada bukti. Orang kalau memang solusinya minta gaji, ya datang ke sini minta uang. Orang kalau solusinya mau menyelesaikan kekeluargaan, dari awal udah. Jadi memang bukan itu. Bosnya ini mau fitnah, mau framing, mau dada-dada, terus aja. Nanti kalau udah tambah lama ketahuan ya paling begitu omongannya. Iya benar, oh iya maaf, apa sih? Tapi kan tetap nama baik orang gimana? Nah, baik orang sudah hancur, baru kan? Senang. Sang istri muncul ungkap kebohongan, Renaga makin tersudut. Pemirsa, Renaga Tahir alias Aga kini makin berselisih dengan sang istri Della. Ya, pasca sebelumnya Aga menggelar preskon dan berusaha menjelaskan bahwa keadaan rumah tangganya baik-baik saja di hadapan media. Sang istri yang bernama Della justru muncul dan membongkar fakta sebenarnya. Menurut Della, permintaan maaf Aga hanya di depan media dan belum ke dirinya. Jujur ya, belum puas sih. Ya karena kan belum bertanggung jawab juga gitu. Dia baru minta maaf di media, belum ketemu saya langsung juga. Walaupun dia udah mau mencari saya kan, cuman memang belum ketemu. Dan hasil dari pertanggungjawaban dia itu belum bisa saya rasakan gitu. Isu soal Aga yang memberikan nafkah 250.000 per minggu pun memang benar adanya. Della mengungkapkan jika uang tersebut untuk kebutuhan anaknya sangatlah kurang. Jadi dia tiba-tiba ngasih 500.000, selang 3 bulan kemudian baru ngasih lagi 1 juta gitu. Dan itu juga udah nggak chatan sama saya. Lewat adik saya. Ya nggak gitu juga, ada juga yang saya transfer atau kayak gimana. Cuman ya udah namanya juga berantem ya, maksudnya masih emosi juga istri sayanya. Ya pokoknya intinya sekarang saya mau memperbaiki semuanya. Meski sempat mengecewakan, sebagai suami Aga nampaknya tengah berusaha memperbaiki hubungannya dengan sang istri. Putra dari Ferdi Eleman itu bahkan mengaku ingin kembali membangun rumah tangga bersama dengan Della. Sayang keinginan Aga ditolak mentah-mentah oleh Della. Kami akan tetap melanjutkan sebagai orang tua untuk anak kami. Tapi kalau untuk jadi istrinya, saya sudah sepakat untuk berpisah. Dan sayanya juga memang sudah mantap untuk berpisah. Ya mungkin istri saya emosi yang saya juga
mau minta maaf juga sih sebenarnya untuk kekhilafan saya semuanya. Saya kedepannya akan memperbaiki lah, intinya itu. Tidak hanya sampai di situ, Della mengaku jika Renaga pernah melakukan kekerasan verbal padanya. Selama ini Della tidak menyangka Aga tega bicara kasar padanya. Sebelumnya Aga juga menuturkan memang memiliki konflik dengan sang istri. Kecewa banget sih ya, lebih ke nggak nyangka gitu. Orang yang saya kenal, menurut saya udah kenal dia cukup lama gitu. Terus saya nggak nyangka dia ternyata sekasar ini gitu, atau ya saya nggak sampai menyangka dia bakal kayak gini gitu. Kasar secara verbal. Kalau untuk fisik udah pernah. Karena balik lagi itu kan privasi saya dan pribadi saya juga. Saya nggak mau melibatkan ke entertain, dan ya mas saya harus gue udah menikah kan nggak mungkin gitu ya.